berkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Baik, Shalom, selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Menindaklanjuti perbincangan kami dengan Bapak Barry Regan Lalujian. Pada part 1, beliau sudah mengisahkan bagaimana mujizat, miracle terjadi dalam kehidupannya yang hancur oleh karena dan kami beri judul bagaimana hidup yang aib itu dijamah, dipulihkan oleh Tuhan yang ajaib. Part 2 ini kami akan berbincang banyak berkisah di sekitar rumah tangga dan keputusan-keputusan, kenangan-kenangan yang dialami, suka dan duka dalam perjalanan hidup Pak Barry dan bagaimana kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Demikian sedikit inti dari pembincangan kami. Inilah narasumber kami dari Kota Manado, Bapak Barry Regan Lalujian. Selamat malam Pak Barry. Selamat malam Pak Pendeta Marlon. Hari ini Pak Pendeta Barry. Saya banyak akan memanggil Pak Barry begitu ya. Kemarin kita berbicara sudah Pak Regan, sekaranglah Pak Barry. Sekarang Pak Barry, Bapak sudah menyelesaikan studi di teologi ya, kan begitu. Tapi sebelum itu Bapak mengalami satu kisah yang pilu mengenai perceraian. Bapak bercerai tentu jelas sebelum Bapak menjadi hamba Tuhan, kan begitu, sebelum Bapak sekolah teologi. Boleh kisah sedikit mengulang lagi kisah pilu perceraian itu, Pak? Ini dia. Tapi puji Tuhan ya Pak, karena sudah melepaskan pengampunan ya, jadi sudah tidak lagi menjadi luka, tapi menjadi tadi Bapak bilang memori atau pengalaman yang akhirnya membuat saya bisa bertahan sampai hari ini. Memang kejadian ini saya pikir tidak semua manusia ya pengen seperti kejadian seperti ini. Tapi ketika berjalan waktu, ya sebagai manusia untuk mempertahankan rumah tangga itu pada waktu itu lemah. Tapi kemudian begitu terjadi, nah itulah yang tadi saya bilang saya kembali kepada titik nol ya, di mana saya hancur, sehancur-hancurnya. Karena di mana ketika perceraian terjadi, saya mulai kembali lagi ke kehidupan yang lama, dan kemudian bisnis mulai hancur, semua hancur, dan akhirnya kehidupan saya hancur. Jadi setiap hari itu saya cuma pikir, ya saya mau mabuk aja gitu kan. Jadi setiap hari saya hanya pikir merusak diri saya. Itu akibat dari perceraian itu. Tapi kalau mau dibilang sejujurnya, kenapa terjadi perceraian ini, sebenarnya kalau saya telusuri ternyata ego kami masing-masing, gitu ya. Di mana mempertahankan ego kami. Jadi saya punya pendapat seperti ini, dia punya pendapat seperti itu, dan akhirnya kami tidak lagi bisa bersatu di dalam satu pendapat,
dan kemudian mulai saling menyakiti satu dengan yang lain. Saya tidak mau mengajukan ya Pak ya, tapi ternyata dari pihak sebelah yang mengajukan. Kemudian dalam perjalanan hidup saya sakit hati terus. Ya tadi akhirnya saya coba melampiaskan ke diri ya, menghancurkan diri. Dan kemudian setelah terjadi kejadian yang begitu panjang, begitu saya merespon panggilan Tuhan dan saya masuk di sekolah I3 Batu. Di situ sebenarnya juga jadi apa ya, pertanyaan besar bagi saya sebagai mahasiswa teologi dan juga sebagai hamba Tuhan yang nanti akan jenjangnya ke kependetaan, dan bagaimana saya harus menceritakan latar belakang saya, karena saya tahu tidak semua akan menerima. Bahkan saya ada memberikan satu pertanyaan kepada salah satu ketua sinode yang mengajar kami. Saya sempat bertanya, karena waktu tingkat 1, tingkat 2, saya itu kayak ada di perempatan. Jadi bingung dengan keadaan. Hati ingin merespon panggilan Tuhan, tapi di dalam pikiran saya selalu ada terintimidasi ya, bahwa ya kamu nggak layak gitu kan. Gimana kamu menjadi pendeta, orang kamu aja begitu. Ya itu yang selalu membuat saya menjadi tidak bisa bertumbuh secara iman. Waktu di I3, apakah perceraian sudah legal waktu itu kan? Bapak, oh ya, sudah legal. Ya, waktu Bapak sudah masuk jadi hamba Tuhan kan, perceraian sudah diputuskan oleh pengadilan ya. Oke. Nah, sebelum ke persoalan tadi Bapak katakan, saya percayalah pasti Bapak dibebani mau jadi hamba Tuhan, tapi keadaan rumah tangga begini, ini mau melanjutkannya bagaimana? Tadi Bapak katakan di perempatan, itu perempatan loh. Nggak tahu mau kemana kan itu. Tapi waktu Bapak mau bercerai itu gampang-gampang atau susah? Cerai, udah selesai gitu? Atau prosesnya sulit? Sebenarnya dari saya pribadi, waktu mendapatkan surat panggilan pertama, itu saya hancur, Pak. Karena memang waktu perselisihan kami, memang ini juga yang makanya saya bilang tadi, ego ya. Memang kadang-kadang kalau ada perselisihan yang besar, kadang-kadang ya mulut ini bisa aja gitu. Tidak bisa pikir lagi lah, ini nggak masuk akal. Yang tadinya saya pikir dia ya nggak mungkin, tapi ternyata dia yang duluan melayangkan surat cerai, dia yang menggugat gitu. Dan akhirnya saya hanya biarkan saja, dan kedua juga surat kedua datang saya juga biarkan karena saya sudah di Jakarta. Saya kembali pulang ke Jakarta, dan akhirnya ketiga sidang, dan akhirnya udah saya tidak pernah datang. Nah di situ semakin hancur Pak, saya semakin hancur karena saya pikir dia sudah mengambil keputusan. Nah jadi kami akhirnya putus hubungan sama sekali semenjak ada kejadian besar di kami. Dan itu benar-benar putus hubungannya. Coba mencari menghubungi dia, tapi sudah tidak bisa lagi. Jadi dari situ kami tidak ada komunikasi lagi sampai saya masuk di I3. Jadi perceraian kami itu resminya secara hukum itu 2010, Pak. Hukum 2010. Tapi kalau kami punya perselisihan itu dari 2008 akhir. Bagaimana keputusan dengan anak waktu itu? Dan bagaimana reaksi anak pada waktu Bapak dan Ibu bercerai? Anak saya pada waktu umur panjang itu umur 2 tahun lebih, Pak. Oke. 2 tahun lebih. Jadi 2 tahun belum ada reaksi apapun ya? Ya, belum ada reaksi. Dan kami memperjuangkan masing-masing untuk mendapatkan hak asuh. Sebenarnya secara hukum hak asuh itu ada di ibu karena anak di bawah umur. Tapi itulah Tuhan ya, karena saya pikir saya harus mempertahankan karena dia adalah malaikat saya, gitu kan, yang bisa menolong. Makanya saya perjuangkan, dan akhirnya ya Tuhan tahu apa yang kami harapkan, sehingga keputusan yang diberikan oleh hakim itu jatuhnya anak bersama-sama. Tapi waktu kami sidang terakhir, anak itu sudah di saya. Jadi waktu diberikan keputusan, anak itu sudah di saya. Jadi dibilang bahwa anak ini jatuh bersama-sama, tapi anak bukan barang yang bisa dieksekusi. Jadi kalau ada di orang tuanya,
iya, orang tua perempuannya harus berkomunikasi dengan baik untuk merawat sama-sama. Tapi di situ saya kan sudah di Jakarta, jadi anak dengan saya. Dan banyak sekali yang dia lakukan, Tuhan pakai dia untuk membantu saya. Akhirnya di I3 juga, saya dengan dia, jadi kalau saya kuliah, dia juga ikut di kelas, karena kami cuma berdua, kami fight dengan keadaan ini, bahkan saya juga susah bangun pagi, dan kami mulai menyesuaikan keadaan. Dan puji Tuhan ditolong oleh hamba Tuhan yang luar biasa di I3, jadi anak saya itu bertumbuh dengan begitu pesat imannya, bahkan sampai hari ini saya hanya bisa bilang Tuhan terima kasih. Itu dia tuh, ini menjadi suatu perbincangan. Seorang lelaki yang cerai, bawa anak kecil, dia mulai sekolah sebagai hamba Tuhan, kemudian merawat anak itu, membesarkan, sampai anak itu kadang-kadang ikut ke kelas kuliah. Yeah. Itu gimana Bapak prosesnya itu apa yang Bapak rasakan dan pada waktu semua membesarkan anak itu? Sebenarnya waktu kami sharing-sharing dengan sahabat lama saya yang tahu keadaan kami yang dari awal, di mana zaman dulu waktu masih kecil saya mabuk, saya bergaul, itu dia selalu ada di samping saya, anak saya ini. Bahkan sampai saya ke daerah-daerah yang fatal ya, daerah-daerah bandar narkoba, itu anak saya ada. Tapi saya tidak pernah menunjukkan ke dia langsung bahwa saya ini ayahnya ini seorang pecandu atau seorang yang hancur. Nah, ketika kami berbicara dan mereka melihat saya seperti hari ini dan ditanya, wow, itu sangat kuat. Kalau saya mengingat kembali, kok bisa? Saya aja masih bertanya, kok bisa gitu. Waktu itu bagaimana? Bapak tinggal dengan anak, juga ada kadang-kadang orang tua Bapak, atau bagaimana? Siapa yang bantu merawat anak itu? Di usia berapa anak itu ikut dengan Bapak kuliah di I3? Saya pertama asrama, Pak. Terus saya waktu di asrama ya tadi nggak konsen, terus saya sempat mengajukan untuk saya minta asrama luar karena saya kangen sama anak, dan kemudian rapat ya akhirnya diperbolehkan, dan kemudian kami tinggal bersama-sama itu. Dia kelas 2 apa 3 SD, Pak. Wow. Waktu itu kami daftar di Kota Batu ya. Kemudian orang tua saya waktu itu ada membantu cuma sampai 2014 kalau nggak salah. Jadi setelah itu mereka pergi dan saya berdua. Jadi mengelola semua. Jadi ini kisah yang sangat saya juga kalau ingat Pak, nggak habis pikir gitu, kok bisa Tuhan kuatkan gitu ya. Jadi pagi bangun renungan, terus saya siap untuk antar, beres-beres sekolah. Terus saya antar, saya kembali, saya beres-beres untuk chapel pagi, kemudian istirahat setelah kuliah jam 10.30 ya kalau nggak salah, istirahat, saya lari cepat-cepat ke rumah, saya masak apa yang bisa dimasak gitu ya. Terus saya siapin supaya waktu dia pulang sekolah, saya selesai kuliah, saya jemput dia pulang sudah ada makan. Nah, habis makan siang, saya istirahat sedikit, kita kuliah lagi. Nah, itu kadang kalau dia ada les, saya harus antar dia ke les dulu, saya balik lagi, baru saya ikut kuliah. Setelah itu saya jemput lagi, saya balik lagi. Nah, yang repot pas kuliah malam. Kalau kuliah malam, dia takut sendiri di rumah. Jadi akhirnya saya bawa, saya kuliah dia di mobil, dan akhirnya ada salah satu dosen bilang, Pak Beri, mana si Britney? Jadi anak saya namanya Britney. Oh, ada di mobil Bu. Ya udah panggil aja masuk, gitu ya. Masuk aja. Apa-apa. Akhirnya saya ajak dia masuk. Jadi saya kuliah, dia ngerjain tugas, gitu ya. Tapi untunglah Tuhan kirim teman-teman kelas yang angkatan yang luar biasa, dan begitu seterusnya Pak, sampai saya selesai. Makanya kalau ditanya, sampai hari ini saya hanya bilang, ya kekuatannya dari Tuhan, karena ya saya terlahir sebagai anak yang manja. Bahkan masak pun nggak bisa, semua hanya diatur oleh orang tua, dan saya hanya suruh orang, dan akhirnya saya harus merawat dia dengan segala keterbatasan, dari ekonomi terbatas, dari fisik juga sudah terbatas. Bahkan saya di kuliah itu memang keteteran Pak, jadi tugas banyak nggak buat, jadi kejar-kejaran karena ini harus bikin seimbang kan, dan waktu itu juga emosi tidak stabil ya,
karena capek. Jadi istirahat saya itu bisa saya tidur enak dan bisa saya beristirahat itu ketika dia sudah tidur. Makanya saya sampai hari ini kadang-kadang masih ada tuh insomnia ya Pak ya. Jadi karena pelayanan dan juga waktu itu merawat dia, jadi waktu dia tidur itu istirahat saya terbaik. Jadi saya bisa tarik nafas dalam-dalam, saya bisa nonton dan akhirnya bisa tidur. Jadi selama dia belum tidur saya masih beraktivitas, entah saya ajak, ayo dek kita makan yuk, pas malam nggak bisa masak, capek waktunya nggak ada, saya cari makan dengan dia di luar. Begitu seterusnya. Sampai hari ini. Pertanyaan teknis. Kan Bapak ini kuliah. Dari mata kuliah pertama dan menjadi kedua itu ada istirahat setengah jam. Terus Bapak tiba-tiba mau lari ke rumah masak. Tadi Bapak dibesarkan anak yang manja. Menjadi berkeluarga pun Bapak orang punya. Tiba-tiba Bapak menjadi chef, menjadi guru les, menjadi antar jemput. Semua Bapak lakukan. Itu gimana prosesnya bisa terjadi? Kalau masak saya nggak bisa masak, Pak, tapi karena keadaan ya. Jadi saya telepon mama. Bapak memanfaatkan waktu setengah jam itu masak cepat-cepat untuk itu, kemudian Bapak kuliah lagi. Jadi pagi itu Pak, kan saya kan tinggal di Kasih Karunia. Jadi pagi itu kan ada bapak yang sering jualan di kami itu. Ya. Saya sudah beli Pak. Saya sudah beli. Jadi pagi-pagi itu saya sempatkan diri untuk beresin yang saya mau masak sedikit. Nah jadi waktu saya pulang dari jemput dia dari mata kuliah kedua ya kalau tidak salah, itu saya langsung eksekusi Pak. Jadi sudah siap gitu ya. Masak, kadang-kadang saya terlambat masuk, ya kadang terlambat 10 menit gitu ya. Jadi saya lari ke belakang, cepat-cepat saya masak apa yang bisa dimasak. Karena keadaan tadi ya, saya telepon mama, ini bikin ini gimana? Ini gimana? Terus saya buka YouTube gitu ya. Ya banyak gagalnya, tapi puji Tuhan sampai detik itu saya tidak ada sama sekali berpikir bahwa saya tidak mampu. Kalaupun secara fisik mungkin saya capek, tapi ada kekuatan yang dari dalam yang selalu membuat saya kuat. Dan juga beberapa kali ada yang membuat saya, keadaan-keadaan yang membuat saya itu menjadi kayak hopeless, Pak. Ya. Aduh, kok sepertinya tidak ada yang mengerti gitu. Dan semua tuntutan-tuntutan yang diberikan. Bahkan saya ada beberapa kali bermasalah. Dan akhirnya saya sempat berdoa sama Tuhan, kayaknya dunia ini nggak adil gitu loh. Hanya memandang semua orang tuh sepertinya baik saja. Nah mereka nggak mau tahu apa yang saya rasakan gitu kan. Tapi ada satu dorongan yang kuat yang selalu mengingatkan, apakah sejauh ini yang sudah membuat kamu ke sini, terus cuma gara-gara 1-2 hal itu menggagalkan panggilan. Nah itu yang membuat saya kuat. Saya tetap maju. Ada pepatah mengatakan, suami bisa menjadi gagal atau gagal menjadi suami, tapi tidak gagal menjadi seorang ayah. Wow, itu luar biasa. Bapak menjadi berkomitmen yang baik. Sekarang, Pak, usia Bapak masih sangat relatif muda. Bapak sudah berhasil membesarkan anak dan sudah diacungi jempol. Bagaimanapun, Bapak butuh dong pendamping. Wah, ini pertanyaan luar biasa ini. Dari hati kecil Bapak, apakah Bapak masih punya keinginan menikah atau kembali kepada istri yang sudah cerai? Atau istri Bapak sudah menikah lagi? Istri Bapak yang belum, Pak. Belum menikah. Oke. Mari kita mau mendengar dulu hati seorang Bapak Berry. Akan menikah atau tidak akan menikah atau kembali kepada istri yang lama? Silakan Pak Berry. Inilah yang menjadi persoalan dan pertanyaan terbesar dalam hidup saya sampai hari ini. Saya sempat bertanya-tanya kepada beberapa hamba Tuhan, bahkan ada beberapa juga ketua-ketua sinode, dan berbagai macam pandangan ya. Dan kemudian saya pada waktu itu tidak bisa mendapatkan jawaban, dan akhirnya saya frustasi. Tapi ada satu hamba Tuhan yang Tuhan pakai, yang membuka mindset saya pada waktu itu. Sampai hari ini. Jadi saya bertanya begini, Pak, saya ceritakan masalah saya.
Kemudian saya tanya apakah saya bisa menikah lagi. Dia tidak gubris masalah itu. Dia cuma bilang tugas Pak Beri, Pak Beri ke Batu itu untuk menjadi apa? Jadi hamba Tuhan, Pak. Oke, hamba Tuhan itu tugasnya apa? Tugasnya melayani, Pak. Ya melayani apa? Jiwa. Berarti Pak Beri harus melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Iya, Pak. Nah sekarang mantan Pak Beri itu jiwa apa bukan? Jiwa, Pak. Layani saja. Entah itu urusan dia mau kembali atau tidak, itu urusan Tuhan. Jadi Pak Beri berjalan saja bersama Tuhan. Oke, saya dapat dan saya klik. Sebenarnya Pak, di hati kecil saya berharap untuk kembali. Tapi melihat keadaan yang ada, itu berbanding terbalik. Kami sudah mengusahakan belasan hamba Tuhan pada waktu itu ke Manado. Kami mau melayani dia, tapi dia itu menghindar. Dan di situ saya kecewa. Dan akhirnya saya menemukan jawaban ini. Dan akhirnya fokus saya hanya, ya udah saya menjadi berkat untuk dia. Urusan kembali apa tidak, itu urusan Tuhan. Nah kemudian saya sharing dengan satu juga hamba Tuhan. Dia tanya, gimana Pak Beri? Apa sudah mengambil keputusan? Ya Pak, saya berdoa minta yang terbaik dari Tuhan. Kalau dulu kan ada satu oknum yang saya minta langsung ya. Wah Pak, ini Tuhan ini harus gitu kan. Sambil saya menunggu. Tapi ketika saya diperbaharui mindset saya, akhirnya saya rubah doa saya. Tuhan, saya minta yang terbaik dari Tuhan. Kemudian hamba Tuhan ini bercanda, iya yang terbaik kembali kepada yang lama. Itu saya wow. Dan akhirnya di situ yang akhirnya membuat saya menjadi lebih hati-hati lagi di dalam bergaul, karena saya tahu ketika kita menjadi hamba Tuhan itu cobaan begitu banyak dan lebih luar biasa ketika kita masih jahat gitu ya. Justru di dalam keadaan ini yang diuji, apalagi kita jadi hamba Tuhan ini ada wibawa rohani yang Tuhan berikan. Nah itu bisa membuat orang menjadi menjadi tertarik dengan kita. Dan akhirnya di situ saya sampai hari ini Pak, pelayanan saya selalu batasi. Doa saya sampai hari ini Pak, sampai hari ini saya hanya minta yang terbaik dari Tuhan. Kalau dibilang bisakah menikah kembali secara Alkitab ya, secara Alkitab kalau kita menelaah Alkitab ini, bahwa di situ dibilang tidak bisa. Tapi jadi pertanyaannya, saya sudah terjadi. Kita korban dari keganasan pribadi kita yang super ego. Nah, kalau sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan ke depan? Sedangkan tadi kalau dibilang ya tetap ada yang bilang berdoa, supaya yang lama kembali. Nah, ini kalau jadi pertanyaan, kalau yang lama ini sudah menikah lagi, gitu kan? Terus ada juga perdebatan kecil-kecil dibilang, wah ya selibat aja ya, nggak bisa selibat, kita udah punya anak gitu ya. Terus ada bilang lagi, kami diskusi, ada yang bilang, wah ini pendeta ini berarti nggak bisa tahan. Ya saya bilang ya enak kalau ngomong. Ya kalau terjadi kepada kita, bagaimana cara kita? Nah inilah yang membuat saya kuat Pak di dalam pelayanan, terutama ke rumah tangga muda, yang saya men-share, lu ini saya, perceraian itu nggak enak saya bilang. Mungkin pertama ya kita ego, kita senang, tapi dampaknya apalagi kita sudah punya keturunan. Nah ini yang bahaya. Anak saya kalau di sekolah ditanya mana mamanya gitu kan, dia selalu ya ngeles gitu kan, ya papi gitu kan. Kemudian sampai hari ini saya selalu yang mengambil keputusan. Saya pikir mungkin anak saya kelihatan kuat, ketawa, sehat, tapi saya pikir ya pasti di dalam hatinya itu ada bagian yang rusak. Maka sampai hari ini saya jaga pergaulan dia dan saya selalu mengasihi dia. Karena kalau jadi pertanyaan apakah saya akan lanjut dalam pernikahan yang baru atau saya akan kembali dengan yang lama, saya sampai sekarang hari ini saya hanya bilang saya berdoa minta yang terbaik. Jadi kalau Tuhan memang memberikan yang terbaik yang lama, tetap saya terima Pak. Karena serusak-rusaknya yang lama ini, kalau dibanding dengan saya lebih rusak. Jadi saya membuka hati selebar-lebarnya. Jadi saya berjalan ini banyak ya jodoh-jodoh yang orang mau tawarkan dan lain-lain, dan bahkan juga ada beberapa hubungan-hubungan yang saya bangun itu sepertinya Pak, bukan kandas, tapi ini hati ini kayak belum bisa bukan trauma, tapi belum bisa menerima gitu ya, menerima bahwa saya akan bisa begini karena saya kembali ke doa saya di awal. Pak Beri, saya minta yang terbaik. Pak Beri, tidak ada yang bisa menutup
bahwa ketika tayangan ini dipublish, pasti semua orang bisa melihat. Dan kemungkinan juga bisa saja mantan istri Bapak menontonnya. Oke, di akun Bapak, berbagai banyak cara kan begitu ya. Apalagi kalau kita ini nanti sudah bagi di link. Seandainya saya bertanya, boleh nggak? Pak, kan Bapak berdoa, kalau dengan Tuhan memberi yang terbaik, yang lama oke, dan sebagus-bagusnya yang baru mungkin akan lebih bagus yang lama, dan apabila dibalik. Pak, boleh tahu nggak, apakah benar masih ada cinta di hati Bapak karena Bapak sekarang sudah bertobat, dipulihkan? Apakah masih ada cinta kepada mantan yang lama? Ini dia. Ya pasti masih ada, Pak. Karena kami memang menikah masih menyimpan itu. Bahkan ketika saya menjadi hamba Tuhan, Tuhan lebih lagi meneguhkan ya bagaimana belas kasihan itu ya yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan itu yang saya harus share juga kepada orang-orang sekalipun orang-orang itu menyakiti saya dan terutama mantan saya. Karena judul dari tesis sampai dengan skripsi dan tesis saya itu berbicara tentang belas kasihan Tuhan ya. Tergeraklah hati Yesus, itu yang saya bahas. Maka tidak mudah ketika saya membahas ini, saya harus mengaplikasikan. Maka Tuhan sudah ubahkan lebih dulu hati saya, sehingga saya menerima apapun yang terjadi. Entah itu ada cibiran orang, entah itu ada masukan-masukan yang tidak baik, saya sudah mengambil komitmen, saya tetap akan kembali kepada apa yang saya sudah doakan. Ya kalau Tuhan kembalikan dia, saya siap menerima. Seperti Tuhan menerima saya, apa adanya. Gitu kan. Jadi saya mengaplikasikan ini. Makanya sampai hari ini, kekuatan di dalam pelayanan, yaitu kesaksian saya bagi teman-teman saya bilang, nggak enak bercerai. Gitu ya. Jadi saya bilang, kalau bisa mempertahankan, pertahankan. Makanya turunkan standar kalian. Jadi itu yang menjadi kekuatan saya, Pak. Dimana kalau dibilang masih mencintai, ya pasti karena ada buah hati. Tapi sampai detik ini, ada yang bilang, ya harus bertindak, gitu ya. Ada yang harus bertindak. Tapi juga melihat keadaan yang nyata, itu sepertinya tidak bisa bertindak saya. Karena di mana dia memblok, ada beberapa. Dan di mana juga saya melihat pergaulan, dan dia sudah punya, dan lain-lain. Itu kadang-kadang membuat saya menjadi kecil hati. Tapi saya pikir, enggak lah, saya kan sudah dengan Tuhan. Jadi pastilah Tuhan melihat dan mendengar setiap apa yang saya ucapkan. Jadi sampai hari ini, saya tetap dengan komitmen, ya, tetap berjalan. Apa saja yang Tuhan mau kasih di depan, ya saya tetap ambil kesempatan itu. Makanya saya tetap terus kuliah, karena saya mau bukan menunjukkan kepada manusia, tapi saya mau memperlengkapi diri. Jadi inilah kisah yang nggak mudah, yang jadi pertentangan dari gereja-gereja. Bagaimana perceraian itu, apalagi seorang hamba Tuhan. KTP saya, Pak, agak repot KTP saya ini. KTP saya pekerjaan pendeta, statusnya cerai hidup. Aduh. Jadi waktu saya kemana-mana memberikan, orang itu waktu lihat langsung lihat saya. Lihat lagi. Terus ada juga beberapa orang kayak pernah ngundang saya, kan dia minta KTP ya, karena perusahaan mereka harus minta itu, dan NPWP mereka lihat. Terus saya langsung jelasin tanpa ditanya. Loh, ini sebelum bertobat ya, saya bilang. Nah, dan juga sinode-sinode yang saya layani itu banyak mempertentangkan ini. Tapi intinya saya bilang gini, saya ada diskusi dengan pimpinan, saya bilang gini, Pak, betul, kalau mau bilang dilarang, ya benar. Tapi apakah cuma perceraian yang dilarang? Ada banyak dosa yang dilarang. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Untuk menebus kita. Perceraian terjadi akibat kita belum mengenal Tuhan. Saya terjadi karena saya belum mengenal Tuhan, Pak, pada waktu itu. Jadi kami tidak tahu arti dari pernikahan Kristen sesungguhnya. Nah, jadi kalau terjadi perceraian, mau dikemanakan orang-orang Kristen ini? Sedangkan misalkan banyak orang yang mencibir mereka, gitu ya. Nah, ini harusnya yang jadi persoalan kita, yang menjadi PR kita sebagai hamba Tuhan untuk menjangkau mereka, gitu kan. Kalau kita mau patokan ke Alkitab, itu semua nggak boleh.
kan? Dan kan banyak juga hamba Tuhan juga bermain di dalam ketidakjujuran. Nah ini kan sebenarnya sama aja dosa juga. Nah ini yang saya share dengan pimpinan agar supaya kita lebih membuka mindset kita, karena orang-orang seperti saya ini ada banyak, Pak. Bahkan mereka mau maju itu terintimidasi dengan status mereka, gitu kan. Nah karena kita di dalam pelayanan juga ada beberapa yang selalu menghakimi, gitu. Apalagi saya sebagai seorang pelayan Tuhan, oh ini lebih repot. Makanya saya bilang saya ada di persimpangan jalan yang saya akhirnya harus berjuang. Saya harus menepis semua yang sudah diomongkan itu, dan akhirnya sampai hari ini saya punya 2 prinsip, yaitu saya tidak pernah mencari pelayanan, tapi saya selalu menghasilkan pelayanan, dan kemudian saya tidak pernah menolak pelayanan. Jadi ini yang menjadi dasar saya. Ada yang bilang saya nggak mungkin, nggak layak, tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan percayakan. Jadi saya bilang kepada pimpinan, kalau sampai hari ini Tuhan masih percayakan saya melayani, ya berarti Tuhan mengizinkan saya untuk memulihkan teman-teman dan sahabat saya yang mungkin akan mengambil keputusan-keputusan seperti saya yang dulu. Itu yang menjadi kekuatan, Pak. Pak Beri, saya. Pasti diskusi-diskusi Bapak dengan para ketua sinode, pendeta senior, pasti itu juga yang menjadi diskusi banyak orang, begitu ya? Bahwa ada fakta di lapangan, bahwa ada gereja-gereja yang memang sudah memberkati orang yang sudah bercerai dan menikah lagi, memberkati itu. Tapi ada gereja-gereja yang memang menolak, dan ini benar-benar pro kontra, dan setahu saya belum banyak gereja yang memberikan rumusan tentang apakah bisa menikah ini dan bagaimana itu, tidak banyak. Nah, ini akan menjadi konflik. Kalau seandainya dalam hati nurani Bapak, akhirnya Bapak mengikuti nurani, seperti Bapak katakan, nampaknya ada blok untuk saya kembali kepada yang lama. Kemudian nurani Bapak akhirnya ada yang baru. Apakah Bapak siap untuk menghadapi ocehan, ketidaksetujuan masyarakat dalam perjalanan hidup Bapak? Bapak sudah siap untuk itu? Saya siap, Pak. Wow. Siap. Coba dari hati kecil Bapak, yang paling tulus dari Bapak, mana Bapak inginkan? Kembali ke yang lama atau mendapat yang baru? Ini kalau sisi manusia, Pak ya. Ya. Ini sisi kitanya. Ya pasti banyak orang yang pikir ya akan mendapatkan yang baru, yang lebih mudah mungkin ya, yang lebih cantik. Tapi kalau saya pribadi, Pak, ketika saya sudah merespon panggilan Tuhan, saya sudah ada sampai hari ini, saya tidak mau berkhianat kepada apa yang saya minta di awal, gitu ya. Jadi tetap hari ini sampai detik ini saya tetap membuka hati saya untuk yang lama. Tapi kalau memang perjalanan hidup sampai titik di mana saya sudah tidak lagi bisa, ya, atau di mana dia sudah menikah kembali, ya, hanya lepas tangan, Pak. Mau gimana lagi? Oke, gitu ya. Kalau begitu perjuangan kita. Sebentar, nampaknya Pak Beri sudah membuat semacam kriteria untuk melangkah. Ada kan kalau dia menikah duluan, maka saya juga akan mengambil langkah. Tapi kalau bla bla bla, apakah Bapak sudah juga membuat semacam list yang seperti daftar yang seperti itu dalam rangka Bapak mengambil keputusan ke depan? Karena gini, Pak, kalau memang dia sudah mengambil sebuah keputusan untuk kembali ya menikah, berarti kalau saya berdoa dia kembali, ya ini hanya pandangan saya. Berarti saya berdoa untuk mereka berpisah, gitu ya. Berarti kan otomatis kita mendoakan yang jelek ya, Pak. Ini kalau saya. Ya. Jadi selama Tuhan masih mengizinkan kami berdua masih single, ya, belum ada pernikahan, berarti Tuhan masih menyediakan kesempatan. Tapi kalau memang sampai pada titik di mana itu terjadi semua, ya saya bukan berpikir, langsung cepat-cepat menikah. Enggak. Tapi itu mungkin juga jadi di mana titik perenungan saya selanjutnya, Pak. Okay. Mungkin bisa aja saya di situ juga tersungkur. Okay. Ada 2 kemungkinan. Apakah saya bilang Tuhan, apakah tidak adil?
doa saya tidak didengar. Ya, pertama. Bapak Yang tersyukur, kedua, sebentar, Bapak tersyukur, mengucap syukur, menangis, itu kan tahu ya. yang pasti saya akan tersungkur bahwa secara manusia ya mungkin sedih, Pak. Karena mungkin selama ini perjuangan saya sudah 12 tahun lebih saya hidup sendiri. Ya, ya. Dengan berbagai banyak dibilang cinta palsu dan lain-lain masuk segala macam. Dan akhirnya itu membuat saya menjadi lebih dewasa dalam menyikapi setiap hubungan. Maka sampai hari ini saya hanya bilang, Tuhan, ya saya hanya terus aja berjalan dengan Tuhan. Sampai teman-teman saya bilang gini, dan ada juga beberapa pendeta, ini Pak Berry kayaknya sudah tidak mau menikah lagi. Mereka bilang, ada yang menguatkan, udahlah, gitu kan. Sudah, maksudnya jangan sampai saya itu masih terbawa-bawa dengan yang lama. Tapi saya bilang, ya saya sebagai seorang hamba yang sudah dipulihkan Tuhan, saya mau tetap berjalan aja. Apa yang terjadi di depan sana, saya pasti siap. Tadi Pak bilang, siap nggak siap? Harus siap, Pak. Bagi hamba Tuhan. Tapi ketika memang semua itu tidak bisa lagi, ya saya tetap berkomitmen dengan pelayanan yang sudah Tuhan berikan. Saya sudah diberikan kesempatan menjadi gembala, dan itu yang menjadi sebenarnya sebuah pergumulan bagi saya, karena memang secara kualitas dan lain-lain, masalah pelayanan saya sudah bisa, tapi saya selalu sadar diri, Pak. Saya selalu sadar diri. Saya tidak mau membuat sebuah konflik di dalam gereja, dan karena saya pikir tidak semua bisa menerima saya dengan berbagai pandangan mereka. Tapi disitulah yang membuat saya menjadi lebih kuat, mengembangkan diri, tadi menciptakan pelayanan, gitu ya. Apapun yang terjadi saya layani. Sampai tadi jam 3 subuh saya harus layani teman saya yang sudah mau bercerai. Suaminya layangkan surat cerai karena mereka masalah keuangan, ya, main saham hancur, jadi akhirnya mulai cecok. Dan di situ saya hanya bilang ke teman saya bilang, pikir baik-baik. Memang cara manusia yang gak mudah melewati ini. Kalau mau bilang pun pengalaman saya, itu juga bisa berbeda dengan pengalaman dari teman-teman saya. Tapi saya hanya menyampaikan satu hal, bahwa ketika kita berpisah, itu mungkin kita bisa senang, kita bisa nyaman, tidak ada konflik. Tapi ingat baik bahwa korban selanjutnya yaitu keturunan kita. Karena mereka melihat sebuah persoalan itu belum tentu bisa melihat seperti kita, gitu ya. Makanya anak saya selalu saya ingatkan kepada dia, dan saya terbuka dengan dia bagaimana mami dan papi ini berpisah. Saya terbuka dari awal. Makanya saya bilang, ya Dek, tetap doakan papi, temanin papi. Kalau papi memang ada masalah begini-begini, tolong kuatkan papi. Anak saya sudah 1 SMA, Pak. Wow. Tidak terasa. Kalau dilihat ke belakang, kok bisa gitu ya? Kok bisa? Itulah penyertaan Tuhan. Maka sampai hari ini saya pikir, saya berpendapat bahwa sudah sejauh ini penyertaan Tuhan, tidak mungkin Tuhan melepaskan tangannya. Wow. Pasti dia akan lebih pegang, lebih erat lagi. Bagaimana komunikasi putri Bapak dengan ibu kandungnya? Apakah tidak ada kemungkinan itu merupakan jalan putri Bapak jalan untuk mempersatukan papi maminya? Ya, dia masih ada komunikasi, dan saya juga kemarin sempat merenungkan. Pasti anak saya juga mau, ya. Mungkin di dalam list doanya juga ada itu. Sekalipun dia tidak punya lagi hubungan dari umur 2 tahunan, ya, dengan orang tuanya, dan nanti di I3 baru dia mencari nomor saya. Nah, di situ saya pikir mereka mulai membangun hubungan yang dulunya saya tidak kasih sama sekali. Ketika saya mengenal kebenaran, saya mulai membuka hati, melepaskan pengampunan, dan akhirnya terjadi komunikasi sampai hari ini.
Jadi komunikasi mereka masih lancar. Kalau dengan saya ya paling butuh aja kalau memang di telepon anak saya nggak diangkat, di telepon saya dan kami komunikasi baik. Dan memang sebenarnya ini yang harus saya latih juga Pak ya. Mungkin karena sudah terbiasa. Saya harus latih untuk memulai lebih dulu gitu ya. Mungkin selama ini saya menunggu dan menunggu tidak beraksi. Karena waktu itu pernah mau beraksi melihat kenyataan yang di luar dugaan. Jadi itu yang membuat saya menjadi kecil hati. Kemudian ada satu juga jawaban doa Pak yang sampai hari ini saya pegang. Waktu saya merespon panggilan Tuhan ini, saya berdoa sama Tuhan begini. Tuhan berikan tanda gitu ya. Kalau memang saya mau kembali dengan dia. Ini waktu saya sudah I3. Kalau saya mau kembali dengan dia, pasti saya akan ada komunikasi dengan dia. Tidak lama kemudian saya dapat telepon ya, SMS waktu itu. Saya agak bandel sedikit Pak, jadi saya nggak kumpul waktu di asrama tuh teleponnya. Karena saya lagi berdoa, Tuhan ini siapa tahu ya, nomor baru terus masuk ya, mujizat berarti kan. Kemudian sudah berapa bulan saya di asrama. Dia dapat nomor WA dan saya telepon langsung. Halo ya, apa kabar? Dan dia bilang, saya tanya, loh dapat nomor dari mana? Kan nomor ini sudah baru gitu ya. Dia bilang ada deh gitu. Jadi dia tanya keadaan dan dia tanya anak saya dan lain-lain. Nah di situ saya merasa ini jawaban doa. Wow, gitu ya. wow. Jadi itu yang membuat saya sampai hari ini, sekalipun ada di dalam perjalanan hidup saya, orang-orang yang datang mengisi kehidupan saya. Tapi di situ saya tidak mau membohongi. Kita harus gentle. Jadi akhirnya saya waktu membangun sebuah hubungan, kadang-kadang saya bilang, saya nggak bisa. Jadi akhirnya saya mengambil sebuah keputusan yang mungkin menyakiti, tapi saya pikir lebih baik saya begini, to the point. Daripada saya melangkah karena hanya kehendak saya bukan kehendak Tuhan. Nah, ini repot saya pikir. Kecuali memang semua sudah selesai, sudah tidak ada lagi kesempatan, ya itu yang baru saya bisa membuka hati lagi. Pak Berry, nampaknya ini sebuah kesimpulan dari perbincangan kita bahwa sesungguhnya Bapak masih sangat mencintai dan Bapak melihat kemungkinan akan kembali itu terjadi. Pak, biasanya kan hati hamba Tuhan itu sudah lembut, Pak. Kan biasanya Bapak apakah pernah sudah bisa say hello di pagi hari? Ini orang luar biasanya jadi kepo loh, Pak. ya kemarin sempat bangun, Pak, yang waktu saya baru selesai S1 saya sempat bangun komunikasi itu. Cuman ya dingin juga, Pak. Jadi memang ini yang sekarang saya lagi latih dan saya juga lagi mempersiapkan diri menerima kenyataan yang baik dan yang buruk. Saya lagi mempersiapkan diri. Luar biasa. Karena saya tahu karakter saya ketika menerima kenyataan yang buruk. Saya tahu. Maka saya sebenarnya selama perjalanan hidup ini sebenarnya lagi mempersiapkan kenyataan. Apakah tiba-tiba dia tidak mau lagi kembali? Itu saya lagi mempersiapkan, Pak. Nggak mudah. Ini nih, poin banget ini. Seorang Berry mau melatih menerima realita baik dan buruk. It's okay. Pak Berry, di Manado ini, Pak. Di Manado ini, ya banyak sekali kalau hanya mencari kecantikan dan lain-lainnya. Ya. Apalagi tadi seorang Regan yang dulu. Betul. Siapa yang tak kenal. Dan ketika saya berjalan, inilah yang menjadi kesaksian hidup ketika mereka melihat pergaulan, kehidupan saya. Itu yang menjadi berkat bagi mereka. Wow. Di mana yang dulunya bergaul seperti itu dan sekarang juga malah lebih banyak orang yang senang dan banyak sekali modus yang masuk ke saya. Tapi itu saya mengambil langkah untuk mundur, Pak. Karena saya tahu ini jebakan-jebakan Batman. Wow. Jadi di sini akhirnya saya benar-benar membangun sebuah defense ya yang kuat
sekalipun defense-nya kadang-kadang lemah, tapi karena saya tahu saya kuatin lagi, karena saya tahu saya tidak sempurna dan saya tidak kuat 100%. Maka saya selalu, kalau Bapak melihat kehidupan saya selama ini, selama pelayanan, saya itu hanya banyak ya di rumah, ya kalau ada pelayanan saya pergi, gitu ya. Dan puji Tuhan di Manado ini Tuhan buat pelayanan itu dari Senin sampai Senin, gitu ya. Kalaupun kosong saya menghasilkan pelayanan, saya jangkau orang-orang yang di jalanan dan ikut tim-tim saya penginjilan. Itu yang membuat saya menjadi kuat dan akhirnya itu yang bisa membawa saya sampai kepada hari ini, Pak. Tuhan yang menyertai. Luar biasa Pak Berry. Saya yakin di sekitar Bapak ada banyak cewek-cewek cantik. menunggu keputusan. Tapi it's okay, kita close itu. Mudah-mudahan ini didengar oleh sang mantan bahwa di hati seorang pria bernama Berry Regan itu masih ada cinta yang tersimpan utuh dan suci. Pak Berry, oke, kita ke pertanyaan. Bapak kan dulu pernah Bapak apa namanya bercanda-bercanda bahwa Bapak akan mencalonkan diri sebagai calon wali kota, kan begitu. Bapak apakah punya keinginan juga terjun ke politik untuk menyeimbangkan mantan nyonya? Dia sekarang sudah menjadi seorang legislatif. Bagaimana dengan Berry Regan ini? Apakah akan menjadi eksekutif atau legislatif? Apakah kita akan terjun ke politik? Kalau yang saya buat itu, Pak, itu hanya untuk menyaingi ya waktu itu ya. Dalam arti kebetulan teman saya lagi buat, karena waktu itu tahun politik, jadi dibuatlah baliho saya. Nanti saya buat ya. Buat apa? Terus saya bilang, tadinya dewan ya. Terus saya bilang, kalau memang mau buat bercanda, jangan dewan, saya ini aja wali kota gitu kan. Setelah wali kota saya mundur lagi, jangan wali kota, wakil aja kan saya nggak bisa ngomong, saya bilang. Akhirnya kami buat, kemudian dibuatlah itu tanpa direkayasa, hanya bercanda. Setelah perjalanan itu sama sekali tidak ada di dalam hati saya untuk berpolitik. Karena memang saya salah satu korban dari politik. Tapi saya tidak menyalahkan politiknya. Politik tidak pernah salah. Yang salah adalah oknum-oknum yang ada di dalam politik. Karena politik berbicara tentang kekuasaan. Makanya orang-orang dalam politik ini berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara mereka yang akhirnya ujung-ujungnya dosa juga. Jadi saya pikir kalau sampai hari ini saya masih seperti ini dan memang perjalanan hidup saya untuk menjadi berkat, ya saya selalu mau yang itu menjadi berkat. Kemudian kalau ada yang bilang, kan itu Tuhan sudah jawab STH, kemudian jadi pendeta, gitu kan? Ini jadi pertanyaan juga teman-teman. Nah, wakil wali kotanya, tinggal itu yang belum. Terus teman-teman sempat bertanya, kalau Tuhan izinkan seperti ini, bagaimana? Saya hanya bilang, saya tetap berjalan di dalam panggilan di awal, saya hanya menjadi pelayan. Nah, kalau sampai perjalanan ini dan Tuhan yang mengizinkan semuanya, ya saya tidak bisa menolak. Tapi kalau saya sudah mulai dari hati ini yang sudah mulai berencana, saya pikir itu bukan dari Tuhan, itu dari saya. Tapi kalau sudah mulai berjalan dan terbuka dan semua diarahkan kepada situ dan tanpa ada namanya money politik dan lain-lain, memang rakyat yang memberi dan semuanya, ya tidak bisa ditutup. Karena saya bukan seorang gembala. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan saya sebuah kepercayaan pelayanan, pengembalaan, dan lain-lain, tentu tutup. Karena saya tidak mau mengkhianati apa yang sudah Tuhan berikan. Kadang-kadang kita lupa ketika waktu maju mungkin banyak jemaat, banyak suara, akhirnya mulai terkontaminasi. Wah, ini politik lebih enak. Ingat baik bahwa menjadi terang di dalam dunia politik itu harus kuat. Karena dalam politik ini, oknum-oknumnya, wow, luar biasa. Jadi saya takut untuk bermain di dunia situ. Karena saya tahu potensi-potensi ke depan. Tapi untuk harapan ke depan Tuhan mau apapun, ya tetap saya mau melayani. Kalau Tuhan izinkan seperti itu, dan saya masih seperti ini, ya itu urusannya Tuhan, bukan urusan saya. Karena saya tahu menjadi mustahil lah, kalau bagi saya ya Pak, mustahil. Kami sudah tidak seperti dulu, gitu ya. Sedangkan menjadi dewan aja pada waktu itu habis hampir 2 M. Apalagi wali kota. Wakil wali kota udah pasti banyak. Saya yakin sampai di sini sudahlah anugerah Tuhan besar buat Pak Berry. Ini luar biasa perjalanan.
ada rumah tangga yang hancur, tetapi Pak Berry menjadi ayah yang baik, sekarang menjadi hamba Tuhan yang baik, dan menantikan cara Tuhan untuk membuka jalan ke depan. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Hidup sudah diberikan, pelayanan sudah diberikan, kemuliaan sudah diberikan, maka tentang pergumulan mengenai istri di masa depan, benar-benar seperti Pak Berry katakan, benar-benar meletakkan, menunggu jawaban daripada Tuhan, kan begitu ya. Kami berdoa, benar harapan kami tentu Pak Berry, kami rindu suatu kelak bisa bersanding kembali dengan yang lama. Itu harapan manusia, harapan dari hati yang paling dalam. Tapi bagaimana selanjutnya tidak ada yang tahu. Baik, demikian perbincangan kita Pak Berry. Jika ada keluarga-keluarga yang hancur seperti yang Bapak layani, yang di dalam hatinya diam-diam ada niat mau berpisah, atau mungkin sudah menulis surat perpisahan, boleh Bapak mengatakan sesuatu di channel ini untuk mengingatkan mereka sebagai closing statement Bapak untuk mereka. Mari silakan Pak Berry. Pesan saya bagi sahabat-sahabat di rumah, ya rumah tangga muda, bahkan yang sudah senior, mungkin hari ini ada niat atau yang sudah mulai ambil tindakan, mari tahan dulu sejenak ya, pikirkan baik-baik, karena jangan kita mengambil keputusan karena emosi, karena hal-hal yang lain, karena lewat emosi itu setan bisa pakai, sehingga keadaan yang buruk akan kita hadapi. Mungkin sekarang kita berpikir, aku akan baik-baik saja setelah berpisah dengannya. Aku akan tidak ada masalah setelah berpisah dengannya. Tapi ingat baik, setelah kelanjutan cerita kita, itu jauh lebih pahit daripada kita ada dengan pasangan kita. Karena kenapa? Karena saya sudah menghadapi tidak enak seorang diri, gitu ya. Dan juga belum tentu yang baru bisa memahami kita yang lama ini. Jadi menurut saya, menurut pengalaman saya, tidak enak perceraian itu. Jadi kalau teman-teman sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini masih diizinkan Tuhan bersama, maka lihatlah itu dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang manusia. Saya meyakinnya apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai pasangan, saya pikir itu harus kita syukuri. Karena tidak ada pasangan yang sempurna di muka bumi ini. Yang pasti kita harus menerima kekurangannya, jangan kelebihannya. Kalau kelebihan sudah pasti diterima. Jadi mari sahabat-sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa perceraian itu akan menyelesaikan masalah. Justru akan menambah masalah. Kenapa? Masalah dengan pribadi, masalah dengan status, masalah dengan anak-anak kita. Itu saya hanya kasih pengertian sedikit agar supaya teman-teman berpikir kembali ya, supaya malam ini mungkin yang mendengar atau yang menyaksikan bisa berpikir kembali dan bahwa semua itu dalam Tuhan. Dan saya pikir harus ada mentor yang baik untuk mendampingi sahabat-sahabat. Itu dari saya, semoga pesan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Pak Marlon. Baik, terima kasih Bapak Berry Regan. Kami sangat berterima kasih, semua perbincangan telah menjadi inspirasi, dan saya percaya bahwa akan memberkati banyak orang dalam setiap mengambil keputusan dalam kehidupannya. Sekali lagi Tuhan memberkati Pak Regan, Pak Berry dengan pelayanannya, membimbing seorang gadis dan menantikan jawaban yang dari Tuhan. Sampai di sini. Amin. Terima kasih Bapak. Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Tule Gebang Heser. Nantikan acara-acara kami baik Eben Kids Ministry pada hari Jumat, Saturday Night Service, bincang orang-orang muda, dan malam seperti ini ada acara kami Miracle. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.